Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seperti biasa, silakan menyalakan kamera di kelas saya. Ya, baik. Minggu lalu itu kita bolos ya, saya bolos sih, bukan Anda, saya yang minta bolos. Harusnya masuk ya, masih terhitung, sebenarnya masih terhitung hari kerja tuh, ya. Tapi saya sedang agak repot sebenarnya. Ya, sekarang saya ini juga lagi ada di Jogja kembali. Jadi saya mau mengejar si Farid nih ya, yang kemarin berkhianat kepada kita semua. Jadi mungkin bisa kita minta pertanggungjawabannya. Baik. Nah, hari ini saya akan paparkan sedikit ya tentang apa namanya dua algoritma, yaitu algoritma tabu search dan juga algoritma genetik, ya, genetic algorithm. Seperti itu, kita akan bahas. Tapi saya akan bahas cuma sebentar dan saya akan meminta Anda untuk belajar mandiri. Seperti itu ya. Baik. Oke. Bahannya ini sudah saya tempatkan seperti biasa di emas ya. Anda bisa download bahannya ini. Saya juga ambil dari orang lain. Jadi tanpa modifikasi, tanpa saya modif, Anda bisa lihat bahannya dari mana saya ambil. Oke, kemudian juga ada dua chapternya di sini ya. Anda bisa, oh sorry, harusnya saya masukin lagi. Oke, bentar. Oke, ada dua chapter. Ini Anda bisa lihat. Chapter 2 berbicara tentang tabu search ya. Oke. Kemudian ada chapter 3 berbicara tentang algoritma genetika. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan bahas pertama algoritma tabu search ya. Coba kita selidiki dulu. Selidiki ya. Oh, ini tebal sekali. Ini kita kecilin mungkin. Tunggu ya. Oke. Baik, oke. Nah, di sini di presentasinya ini Anda bisa lihat
kita coba belajar tentang tabu search ya, sambil kita membuat perbandingan terhadap iterated local search. Oke. Iterated local search. Baik. Oke. Masih ingat nggak Aulia Sena tentang iterated local search, Aulia? Masih Pak, dikit-dikit Pak. Ya, coba tolong gambarkan algoritma dari iterated local search. Iterated local search itu yang nyari di sekelilingnya aja, tapi untuk nilai optimum, jadi antara maksimum atau minimumnya gitu. Jadi kalau algoritmanya mungkin dia ngecek ke sebelahnya apakah ini lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau misalkan kita nyari minimum, berarti disimpan dulu nilainya, terus dicek lagi sampingnya apakah lebih rendah atau lebih tinggi, gitu-gitu terus sampai ketemu nilai lokal minimum. Ya, oke. Dia mengenerate solusi tetangga ya. Kalau solusi tetangga lebih baik, dia akan terima dan pindah ke solusi tetangga tersebut. Tip ya. Oke. Ini TSP problem ini sudah kita ulang berkali-kali ya. Ada to op. Oke, kemudian juga local search. Oke, ini local search ya. Mungkin cara penulisannya agak beda. Ada solution space. Oke, kemudian ada objective function, ada neighborhood, ada tetangga. Ya. Jadi dia cari solusi tetangga, kalau lebih baik dia terima. Oke. Kalau nggak lebih baik dia akan tetap di situ dan cari solusi tetangga berikutnya. Nah, bagaimana dengan tabu search? Ya. Coba Anggono, Pak Anggono, Anda pernah melakukan sesuatu yang tabu nggak, Pak Anggono? Iya, Pak. Biasanya Anda orang Solo ya? Gue lupa orang mana ya? Iya, dari Solo, Pak. Nah, sekarang di Solo? Sekarang di kantor, Pak. Di Jakarta. Oh iya. Kalau di Solo tuh kadang-kadang ada sesuatu yang tabu untuk dilakukan tuh apa ya? Apa ya? Lebih ke sopan santunnya sih, Pak, ininya. Oh, harus promo. Iya. Sama orang tua. Kalau harus ngomong misalnya gangsal gitu-gitu, gue sampai sekarang masih nggak habis pikir gue. Kok promo bisa beda jauh ya? Sama iya, ngoponya itu kayak bahasa planet yang berbeda loh. Jadi bertingkat. Nah, Anda pernah melakukan sesuatu yang tabu nggak? Atau tabu itu apa menurut Anda tabu? Tabu, tidak seharusnya sih, Pak. Tidak seharusnya dilakukan. Sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan, ya, itu tabu. Terima kasih, Mas Anggono. Coba waskita. Tabu apa kira-kira waskita? Iya Pak, jadi suatu hal yang mungkin kalau dilakuin tuh akan membawa keburukan gitu. Saya juga membawa keburukan, ya. Menimbulkan cemoohan gitu ya. Ya, seperti itu Pak. Kalau zaman gua dulu tuh kayaknya agak tabu kalau cowok itu pakai kalung atau anting. Kayaknya sekarang udah nggak tabu ya, waskita ya. Gara-gara drakor atau apa gitu. Masih iya, tabu apa enggak? Mungkin bagi beberapa orang
masih tabu, cuman masih ada beberapa orang yang menganggap itu biasa aja mungkin. Biasa aja ya. Mungkin buat lo itu udah nggak tabu kali ya. Ya, enggak juga sih. Tidak Ya. juga, Pak. Brian Lim, Brian. Halo Pak, iya Apa kabar Brian? sehat Pak. Sehat. Udah vaksin belum Brian? Kebetulan belum Pak. Kebetulan belum. Wah, gimana nih? Padahal kita semester depan mau kuliah tatap muka nih. Iya Pak, masih didaftarin dari kakak. Belum dapat ya vaksinnya Belum. ya. Iya, dari orang tua. Maksudnya kakek lah. Sebenarnya. Kakek gimana maksud lo? Maksudnya baru kakek sama nenek saya yang dapat. Oh, vaksin. lansia ya. Mm-mm. Lansia. Kalau orang tua pejabat biasanya bisa dapat tuh Brian. Orang tua saya orang biasa Pak. Iya. Oke. Tadi tabu itu sesuatu yang tidak patut dilakukan. Kalau tabu search kira-kira apa Brian? Kalau tabu search berarti saya lupa Pak. Enggak, tebak aja. Emang gue belum Tebak. bahas. Mungkin semacam pencarian tapi yang pendekatannya berbeda daripada ILS Pak. Ya, kalau dikaitkan dengan kata tabu kira-kira gimana? Mungkin caranya tabu kali Pak. Ya, dia dalam melakukan pencarian, dia coba menghindari hal-hal tabu. Hal-hal yang tidak patut dilakukan. Oke, Pak. Ya, biasanya kalau hal-hal tabu kita lakukan, biasanya akibatnya kan buruk ya. Akibatnya nggak baik ya, Brian ya. Ya Pak. Nah, di sini dia algoritma tabu search ya. Dia itu ada namanya memori. Nah, Anda bisa lihat di sini ini di bold. Ada memori. Ada ingatan. Walaupun ingatannya bisa terbatas, bisa keseluruhan ya. Jadi di sini disebut kalau random restart ataupun simulated annealing ataupun ILS itu dia tidak pakai memori. Ya. Maksudnya memori kira-kira apa Brian? Historical. Dia dari mana, kemana, itu dia tidak punya memori. Kan kita kalau nggak salah tidak mencatat ya, Brian ya. Masih ingat Iya, nggak Pak. tentang ya simulated annealing maupun ILS, dia tidak mencatat langkah-langkah sebelumnya. Ya. Iya, betul. Nah, bedanya tabu search itu dia mencatat memori. Gitu. Ya, jadi nanti tabu search ada memori, ada catatan, dia langkahnya kemana aja. Oke, langkahnya kemana aja. Dan langkah-langkah yang sudah pernah dilakukan oleh dia, itu dia sebut adalah langkah yang tabu. Karena langkahnya tabu, maka dia coba hindari. Oh, ini langkah yang tabu nih, daripada saya dicemooh oleh orang, mendingan saya tidak melakukan langkah-langkah tabu tersebut. Gitu. Daniel, kira-kira bisa nangkap nggak penjelasan tadi tabu search? Lumayan, Pak. Ya, coba Anda kira-kira tadi yang kita diskusikan tentang tabu search, bedanya dengan ILS dan lain-lain seperti apa? Kalau dari teknisnya, saya masih belum nangkep, Pak. Cuman, ya intinya kan dia melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Melakukan apa? Melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Itu tabu. Dia bukan melakukan. Daniel, dia bukan melakukan. Dia coba menghindari. Oh ya. Oh ya, menghindari.
menghindari hal-hal yang tidak bagus ya, atau hal-hal yang tabu. Dia coba menghindari hal-hal yang tabu. Oke. Dengan kata lain, dia coba menghindari langkah-langkah yang sudah pernah dilakukan. Karena sesuatu yang sudah pernah dilakukan akan dia cap sebagai tabu. Oh, ini sudah pernah nih kita ke sini nih. Ini kita cap tabu, jangan ke sana lagi. Gitu. Coba ulangi, Daniel. Tapi dia menghindari hal yang sudah dilakukan. Dia tadi kan dia menghindari hal yang dilakukan, tapi kan dia nggak ada memorinya. Ada, kalau tabu search ada memorinya. Kan di sini disebut nih. Ya. Memanfaatkan memorinya untuk menghindari yang sebelum yang nggak perlu dilakukan atau yang nggak harus dilakukan. Jadi ya. Ya, tabu search incorporates memory ya. Dia menggunakan memori dan dia coba menghindari hal-hal tabu. Oke. Alfon, coba ulangi lagi tentang karakteristik ataupun penjelasan dari tabu search, Alfon. Jadi tabu search ini Pak, dia pakai memori. Jadi nanti ketika mencari solusinya, dia bisa menghindari hal-hal yang udah pernah dilakukannya, karena itu udah tersimpan di memorinya. Jadi kayak lebih menghemat waktu dan prosesnya mungkin, Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih Alfon. Ya, tadi kalau kata Alfon, dia menghindari hal-hal tabu untuk menghemat. Menghemat apa tadi ya? Menghemat apa gitu ya. Tapi kita tanya, Fastabik, kira-kira kenapa sih si tabu search itu mau menghindari hal-hal tabu ataupun hal-hal yang sudah pernah dilakukan, kira-kira kenapa? Fastabik. Kalau menurut saya supaya dia menemukan kayak solusi potensial, solusi terdekat dari tetangganya itu, Pak. Jadi biar punya harapan baru, kan menghindari hal-hal yang bersifat tabu atau apa yang sudah pernah dilakukan, supaya dia dapat solusi yang terbaik lagi, Pak. Lebih baik dari sebelumnya. Ya, itu benar ya, tapi masih belum diramu, Mungkin kita lihat dulu di sini slide-nya ya. Nah, ini dia ya. Jadi kalau misalnya kita naik gunung, ya, ini kalau misalnya Anda masih ingat ilustrasinya di simulated annealing, gitu ya. Mungkin saya buka dulu file simulated annealing-nya. Sambil sebelum itu ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Oke, ini ya, saya saya buka. Simulated annealing.
Oke, ini yang tipe descent ya, ataupun iterated local search. Dia dari sini, kemudian dia cari solusi tetangga, oh yang bagus ke bawah. Kemudian dari sini dia cari solusi tetangga yang bagus ke bawah, dan seterusnya. Gitu ya. Sampai di sini berhenti. Oke. Nah, coba Farid. Iya, Pak. Ya, kalau apa namanya ide dari simulated annealing itu seperti apa nih? Simulated annealing, Farid. Ini Pak, membolehkan hasil yang lebih apa namanya, lebih jelek. Ya. Jadi bisa keluar dari apa namanya, local optimum. Ya, dia jadi dari sini akan naik ke atas ya, kemungkinan ya. Ya. Gitu. Oke, anggap di sini Farid ya. Anda lihat di sini ya. Ya. Kalau dia di sini nanti kan dia ada apa namanya di simulated annealing itu dia ada probabilitas untuk menerima solusi yang lebih jelek ya. Jadi ada probabilitas untuk naik ya. Tapi kalau ada solusi yang lebih baik itu dia akan terima. Ya. Di sini itu kan ada solusi yang lebih baik nih. Ya, yang kirinya yang ke bawah ini. Gitu ya. Ya. Jadi probabilitas dia dari titik ini kembali ke bawah ya itu sangat besar dibanding dia probabilitas naik ke atas. Ya, probabilitas untuk naik ke atas akan kecil. Karena orang ngapain naik ke atas kan itu jelek ya. Tapi menurut Anda Farid, kalau situasinya seperti ini, mana yang lebih menguntungkan Farid? Apakah ke kiri ini ke bawah atau ke kanan ke atas? Yang lebih menguntungkan untuk kedepannya pasti yang ke kanan. Ya, lebih menguntungkan untuk ke kanan ya. Ya. Karena nanti di ini bisa turun ke bawah gitu ya. Tapi di simulated annealing dia cenderungnya ke bawah. Gitu. Nah, kira-kira Farid ya, kalau kita kira-kira tabu search itu sebenarnya salah satunya untuk menjawab ini. Ya, menjawab ini. Kira-kira gimana tabu search coba menjawab dilema ini atau keadaan ini, Farid? Mungkin menurut saya di tabu search itu dia punya log kayak history perjalanannya dia. Kalau dia udah dikunjungi dia nggak bakal pakai solusi itu lagi. Gitu. Ya. Jadi tabu search itu adalah idenya dia mencatat apa namanya perjalanan. Ya, perjalanan hidup dari SD, SMP, SMA, kuliah sampai kawin, anak cucu itu dia catat nih. Gitu ya. Dan dia coba menghindari hal-hal tabu. Tadi seperti kita nyatakan ya, ketika ada di sini, ke kiri itu adalah hal yang tabu, ya. Ke sini terus itu tabu. Jadi dia akan menghindari yang ke kiri ini. Dia akan maju terus, ya, ke kanan terus, ke sini terus sampai ke sini, gitu. Jadi Anda bisa lihat di sini adalah ide dasar dari tabu search, ya. Tabu search itu mencatat atau incorporate atau menggunakan memori untuk apa? Ya, memorinya itu dianggap tabu. Kenapa? Supaya dia bisa explore daerah-daerah lain. Gitu. Hal-hal yang sudah dikunjungin itu tidak perlu dikunjungi lagi. Jadi intinya mantan itu kalau sudah melupakan kita, mendingan kita melupakan dia juga. Gitu. Ya, Hilmi ya. Iya, Pak. Lu punya mantan berapa, Hilmi? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Wah, luar biasa. Fokus belajar sama anak sekarang ya. Kalau zaman gue dulu fokus main kita. Main bola, main PS. Sampai zaman dulu itu ada namanya Classman. Mungkin kalau anak sekarang udah nggak kayak gitu ya. Jadi
Klasmennya itu main, kalau zaman gue tuh mainnya PES ya. Mungkin sekarang basketball NBA kali ya. Main PS tahun jebot lah, PS2 atau PS berapa gitu ya. Nanti ada ranking-rankingnya nih, ada klasmennya. Nanti gue lawan siapa gitu kan. Nah, gue nanti naik ranking. Tapi orang mahasiswa zaman sekarang fokus belajar, mantap. Setuju gue. Oke. Sekarang saya minta tolong Naufal. Iya, Pak. Ya, coba Naufal dengan coba Anda utarakan lagi ide dasar dari tabu search. Jadi dia akan menyimpan memori sehingga nggak akan balik lagi ke titik yang udah dilalui yang kurang optimum gitu, Pak. Kenapa mantan nggak boleh diingat-ingat lagi, Naufal? Karena karena hasilnya akan sama kali ya, Pak. Kan jelek-jelek juga gitu. Masa sih mantan jelek? Kok gitu sih lo sama mantan gitu banget kayaknya? Saya nggak punya mantan, Pak. Oh, nggak punya mantan. Kadang mantan itu terlihat lebih indah kalau sudah jadi mantan. Oh iya. Iya sih, Pak, benar. Iya benar, katanya lu nggak punya Banyak mantan. yang bilang. Banyak yang bilang, Pak. Brian waktu itu, Pak, bilang ke saya. Oh gitu ya. Iya. Itu ibarat pepatah gajah, gajah di pelupuk mata nggak tampak. Apa Naufal tuh? Gue lupa tuh peribahasa itu tuh. Ingat gak lo? Iya, di seberang lautan nampak ya. Apa yang di seberang lautan? Semut ya? Semut di seberang Semut lautan. ya. Iya. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Nah, jadi mungkin intinya sebenarnya banyak manusia termasuk gua ya, itu lalai dalam bersyukur. Ya, tapi gua nggak ngajarin ini, maksudnya tidak mengajarkan lu punya mantan atau punya pacaran ya. Nanti gua bisa diomelin gitu ya. Karena menurut gua termasuk orang yang beranggapan bahwa kalau lu mau punya pasangan itu sebaiknya itu ketemu langsung orang tuanya gitu, karena puas. Kalau ketemu orang tuanya puas gitu. Jadi itu mazhab gue ya. Tapi menurut gue itu banyak manusia termasuk gue sendiri yang lupa dalam bersyukur ya. Dan juga lupa mengintrospeksi diri. Oke gitu. Kita kembali ke laptop. Oke, itu adalah ide dasar dari tabu search ya. Oke. Nah, ini ada ceritanya sedikit. Ini oleh Fred Grover di tahun 86 ya. Ini juga kalau Anda lihat chapter tabu search yang kita sertakan di sini. Oh, ini ditulis oleh Michael Gendreau, ini salah satu teman si Grover ya. Oke. Nah, itu ide dari tabu search. Nah, salah satu yang kelihatan sendiri adalah ya. Nah, ini tadi yang kita bahas nih ya. Tabu search itu adalah salah satu cara untuk menghindari cycling. Siklus berputar-putar. Ya. Tadinya 900, cari yang lebih baik 800, oke. Kemudian nggak ada yang lebih baik, dia naik ke 800, kemudian balik lagi ke 800. Nah, ini ada cycling di sini. Ya. Berputar-putar ya. Sama seperti ilustrasi yang kita sampaikan di sini. Dari sini dia naik ke atas, oke.
sampai sini dia balik lagi ke bawah. Gitu, terus naik lagi ke atas. Jadi cycling di sini berputar-putar. Nah, tabu search itu, mekanisme tabu search adalah digunakan untuk menghindari cycling ini ya. Dia menghindari cycling dan memaksa pencarian atau search ke arah ataupun region daerah-daerah yang belum dikunjungi. Naik terus, nggak apa-apa ke atas. Karena ini belum dikunjungi ya. Bisa jadi dia naik ke sini ke atas gitu ya. Tapi ketika dia menemukan lebih baik, dia akan turun. Gitu. Ketika di sini, oh ini udah pernah naik lagi ke atas. Gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, nah tabu search itu nanti ada berbagai macam cara ya dalam ini implementasinya ya. Ada tabu search yang mengingat semua mantan, gitu ya. Ada tabu search yang coba mengingat semua mantan. Jadi dia tahu nih apa aja yang sudah pernah dilalui, apa aja yang belum pernah dilalui. Tapi ini adalah jarang sekali dilakukan. Kenapa jarang dilakukan? Karena kita tahu bahwa search space itu besar ya. Misalnya TSP kan n-1 faktorial dibagi 2. Ya. Kalau kita punya 10 kota, berarti harus sekian ratus ribu solusi kita ingat. Atau kita catat dalam memori, dan itu nggak mungkin. Biasanya adalah ya antara 2 ya, atau 3 ini ya. Yang pertama, dia mengingat beberapa solusi terakhir. Misalnya 10 solusi terakhir atau 100 solusi terakhir ya. Dia catat tuh. Oke, dia catat. Tapi ini juga kurang efisien. Karena kalau misalnya kita punya 100 kota, itu kita perlu punya mencocokkan 100 titik. Gitu ya. Oh, kalau ada solusi baru, kita cocokkan ke 100 urutan tersebut. Nah, biasanya yang dilakukan adalah cuma ini nih, ya. Si tabu search coba mengingat moves-nya aja. Moves ini maksudnya adalah neighborhood-nya. Oke. Maksudnya adalah neighborhood-nya, apa namanya, tetangganya aja. Yang perlu yang diingat sama si apa namanya tabu search. Dia 10 local search sebelumnya itu apa aja? Apakah to-op? To-op melibatkan titik 7 dan titik 50. Kemudian insert melibatkan titik 15 dengan titik 22. Jadi cuma itu aja yang diingat. Oke? Atau juga ini hampir sama ya. Yang terakhir adalah atribut. Misalnya mencatat cuma panjangnya aja. Atau total distance. Oke, total distance sebelumnya adalah 300. Kalau dengan VRP misalnya kita punya menggunakan 7 kendaraan. Nah, itu yang diingat-ingat. Oke, ini adalah mekanisme tabu search ataupun mekanisme memori. Ya, gimana sih tabu search menyimpan memorinya bisa seperti ini ya. Saya sendiri biasanya melakukan yang ini. Gitu. Karena ini lebih efisien dan mungkin lebih mudah. Seperti itu. Oke. Kemudian ada namanya tabu tenur. Tabu tenur. Karina ada nggak, Karina? Ada, Pak. Lo lagi di mana, Karina? Di rumah, Pak. Di rumah. Rumah lo di mana? Di Palembang, Pak. Kayak Palembang. Coba lihat gue lagi di mana nih. Background apa namanya? Background gambar gue lagi di mana? Di mana ya, Pak?
kayak di rerumputan gitu. Lu anak UI bukan sih? Iya, tapi iya sih kayak UI sih, kayak danau UI gitu, cuman nggak jelas soalnya ketutupan. Kelihatan nggak di belakang tuh ada apa tuh? Rektorat ya, Pak? Atau Hah? Balairung? Atau Balairung? Ya antara itulah ya. Gua berarti lagi di danau UI lagi santai-santai nih. Bohong banget ya. Padahal tadi gue bilang lagi di Jogja. Kira-kira, si Karina, tenur itu artinya apa ya? Karina, bahasa Indonesianya apa ya? Coba lu googling dong atau apa gitu. Kalau tadi saya Google, Pak, artinya masa jabatan gitu, Pak, atau ownership. Masa jabatan. Itu dari Google Translate. Iya, Pak. Iya, oke, masa jabatan. Baik. Kira-kira tabu tenur ini maksudnya apa? Kalau dari pengertian yang di bawahnya sih jumlah iterasi atau solusi yang dimiliki si tabunya, Pak. Ya, Kak. Oke, tadi kan kita sampaikan bahwa misalnya ya, ada memori. Memori yang dianggap tabu, ya. Bisa solusi, bisa atribut, bisa moves gitu ya. Nah, tabu tenur ini adalah spesifikasi atau parameter untuk mencatat berapa panjang sih kita mau menganggap tabunya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kembali ke sini misalnya ya, kalau misalnya kita lagi di sini dan kita bilang tabu tenurnya 5. Oh, berarti 5 ke belakang adalah tabu nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tabu semuanya. Gitu ya. Yang ini udah nggak tabu. Kenapa kita perlu batasi tabu tenur ini? Karena memori terbatas. Ya. Sama kadang juga, kenapa tabu tenur itu perlu kita batasi juga, kadang kalau misalnya semua daerah ini tabu, ya, ada namanya yang kita terjebak di dalam diri kita sendiri. Gitu, Karina. Mungkin nggak terjebak? Coba kita tanya Karina. Menurut lo orang yang terjebak dengan dirinya sendiri seperti apa, Karina? Kalau case-nya di sini sih yang terjebak di lokal optima kali ya, Pak, maksudnya? Bukan seperti itu. Kalau misalnya orang terjebak dengan dirinya sendiri, itu biasanya orang yang sombong ya. Orang yang sombong itu terjebak dengan dirinya sendiri. Dia menganggap bahwa dia paling pintar. Kayak gue misalnya nih ya, gue sekolah S1, S2, S3. Itu benih-benih kesombongan itu banyak sekali. Gue yang paling jago. Nggak ada lagi yang ngerti tentang heuristik. Itu orang yang terjebak di dirinya sendiri. Ketika orang sudah bangga terhadap dirinya sendiri, ya tinggal tunggu aja. Tinggal tunggu neraka tempatnya. Oke, maksudnya di sini adalah ya, terjebak itu adalah kalau misalnya kita ada di titik ini, dan di sekelilingnya adalah tabu, ya, dia, misal kita ada di sini lah, di sini ya, dan apa namanya, kalau kita anggap tabu, misal semua ini tabu, ya, artinya dia nggak bisa kemana-mana, karena nggak ada langkah yang bisa menuntun dia atau membawa dia ke daerah tidak tabu. Semuanya sudah dikunjungi nih, misalnya segini ya. Makanya tabunya jangan banyak-banyak gitu ya. Kalau misalnya tabunya terlalu banyak, dia bisa stuck. Stucknya belum tentu di lokal optima, bisa jadi stucknya di sini.
Kenapa stucknya nggak bisa ke kanan, ke kiri, ke bawah? Karena semuanya tetangga-tetangganya semuanya sudah tabu semua. Gitu. Oke, coba Karina, tolong diulangi lagi. Jadi dia bakal terjebak di situ, maksudnya karena terlalu banyak tabu, jadi dia nggak bisa bergerak kemana-mana lagi, Pak, karena semua titiknya udah jadi tabunya dia gitu. Nah, itu ya, cocok ya. Nah, pertanyaan gue Karina ya, terakhir nih. Gimana caranya menurut lo supaya kita tidak terjebak di diri kita sendiri, tidak merasa bangga terhadap diri kita sendiri, Karina? Kalau case-nya tentang manusia sih belajar lebih banyak gitu kali ya, Pak. Nggak merasa sombong kayak yang Bapak bilang tadi. Belajar lebih banyak lagi ya, oke. Mungkin ada menganggap langit di atas langit gitu ya. Ada langit di atas langit. Siap, Bu Karina. Oke, ini tabu tenur, oke ya. Dan ini ada, saya akan skip beberapa hal di sini, oke. Saya minta Anda untuk pelajari. Nah, ini ada contoh-contoh, misalnya ini sebenarnya mirip-mirip ya. Penggambaran ini mirip-mirip dengan gambar ini. Ya, mirip-mirip. Cuma ini kita gambarkan 2 dimensi aja. Jadi yang makin gelap itu makin bagus daerahnya ya. Ini kalau random restart. Random restart dia mulai dari sini, iterasi 1, mana iterasi 1 ya. 1 dia ke arah sini, oke. Restart, mulai dari sini, iterasi 2 ya, ke sini. Restart, iterasi 3 mulai dari sini gitu ya. Kenapa dia bisa restart, bisa lompat? Karena misalnya dia generate random solution yang baru. Kayak gitu. Kemudian ini ada misalnya contoh simulated annealing. Dia awal-awalnya dia kemana-mana, habis itu cari yang lebih baik gitu ya. Ini lokal optima, dia naik lagi, lokal optima seperti itu. Oke. Nah ini contoh dari tabu search nih. Oke, dia coba cari yang dekat-dekat. Ketika di sini sudah tidak ada yang bisa dieksplor lagi karena daerahnya udah tabu semua, dia akan pindah ke daerah lain. Coba cari yang lain-lainnya. Oke, ke sini dia cari dulu yang baik. Oh, udah tabu semua, dia akan pindah. Gitu ya. Ini adalah ilustrasi dari tabu search. Sampai sini ada pertanyaan tentang tabu search? Ini secara konsep ya, secara ide besar tabu search. Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut yang kedua. Yang kedua adalah tentang algoritma genetika ataupun algoritma evolutionary. Ya. Oke. Sebelum kita bahas algoritma ini, kita coba minta bantuan Bang Teguh Wicaksono. Akhirnya pundi, Bang? Iya, Pak. Akhirnya pundi, Bang? Asli Cilacap, Pak. Cilacap, iya. Saya lagi di Jogja deket nih dari Cilacap. Mungkin Lumayan 3 jauh, jam. Pak. Oh, lumayan jauh. Iya, Berapa? 5 5? Iya. Jangsal. Iya, Pak. 5 jam ya. Oke. Teguh, lu pernah dengar tentang teori evolusi nggak? Iya, pernah, Pak. Pernah dengar ya? Teori evolusi. Nah, ini algoritma evolusi. Bukan ilusi ya. Iya. Kalau kata orang, cinta ke pacar itu sebenarnya ilusi. Karena belum sah gitu ya, hitam di atas putih, ataupun belum sah
ikatannya sudah ada cinta. Nah, itu katanya ilusi cinta. Gua nggak tahu nih, benar apa nggak, Teguh, yang menurut lo. Gimana menurut lo? Cinta itu ilusi atau bukan ilusi, Teguh? Ya kurang lebih begitu Pak. Aduh, bisa aja lo. Coba Teguh, teori evolusi itu seperti apa? Kayak perubahan gitu Pak. Perubahan. Semua orang itu berubah. Atau lo misalnya, sekarang kan lagi banyak tuh di Instagram. Gerakan hijrah, gerakan berubah ke arah yang lebih baik. Maksudnya itu? Iya, itu salah satu dari evolusi Pak. Salah satu dari teori evolusi. Oke. Kalau misalnya kita balik ke SMA atau SMP tentang teori evolusi Darwin. Iya. Nah, kira-kira dia ngomong apa tuh si Darwin tuh, teori evolusi Darwin? Iya, manusia dari monyet. Manusia dari monyet gitu doang. Apa ya? Oke, coba kita tanya yang ini nih, yang mungkin coba masih ingat nggak? Erwin. Ya Pak, coba. Lu pernah dengar atau pernah baca nggak teori evolusi Darwin? Pernah Pak kayaknya, dikit-dikit. Apa kira-kira? Yang itu ya Pak, manusia dari primata bukan? Manusia dari binatang kok gitu doang sih? Kan teori Darwin biasanya dia nggak sebut manusia, dia buktinya itu ngomong tentang burung di Galapagos atau di mana gitu ya. Ya, betul apa enggak, Erwin? Kayaknya iya Pak. Yang itu nggak sih Pak, yang makhluk hidup itu ada itunya dulu, kayak satu garis keturunan gitu Pak. Satu garis keturunan, oke. Iya. Baik, coba kita minta bantuan Mutia Nurul Azka. Ini kita tanya, Mutia, lu orangnya sombong nggak? Iya Pak. Kenapa Pak? Oh, lu mengakui ya orangnya sombong ya, Azka ya? Enggak. Bukan gitu Pak maksudnya. Soalnya nama lu itu mengisyaratkan lu orangnya sombong. Lu merasa nggak nama lu mengisyaratkan bahwa lu sombong? Atau gua aja yang salah? Enggak Pak. Enggak, oke. Coba lu, arti kata mutia itu apa? Itu bahasa Jawa kan ya? Apa bukan? Iya. Apa artinya mutia itu? Yang lembut. Yang lembut. Oke. Kalau Nurul? Cahaya. Kalau Azka? Cerdas. Cerdas. Iya. Cerdas itu bahasa Inggrisnya apa ya? Itu Azka. Kalau cerdas itu pakai dal, Azka. Azka atau Zaki ya, pakai zal. Kalau Azka pakai Z atau pakai Zai, ya taruhlah cerdas lah ya, taruhlah cerdas. Tapi kata-kata Azka atau Azka itu menunjukkan superatif, lebih atau paling. Jadi kata-kata Azka itu paling cerdas atau lebih cerdas. Atau tadi kalau kita pakai Z, dia maksudnya suci, ya. Azka, lebih suci atau paling suci. Nah itu tadinya makanya gue di depan mengatakan kayak nama lu mengisyaratkan ini lu sombong, gitu. Karena lu nulis bahwa saya adalah orang yang lebih cerdas dari Pak Komar. Ngawur, gue kok kelasnya ngawur kemana-mana ya. Aduh. Gak jelas.
Ya, nggak jelas ya. Mutia ya, sorry. Mutia, coba teori evolusi Darwin. Masih ingat nggak lu? Kira-kira apa? Lupa ingat sih Pak, tapi kalau nggak salah yang ini ya apa tergantung seleksi alam gitu Pak. Tergantung seleksi alam. Iya. Oke, ada hubungannya dengan reproduksi nggak? Generasi kalau nggak? Hubungannya nggak tahu deh Pak. Jadi seleksi alam itu yang kuat bertahan hidup, gitu ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya Pak. Coba lu pakai kata-kata lu, coba gimana teori Darwin kira-kira? Jadi seleksi alam itu spesies yang ada sekarang berasal dari keturunan yang spesies sebelumnya gitu Pak. Oke, ada keturunan terus? Terus menyesuaikan diri dengan alam yang ada di sekitarnya mereka. Kalau menyesuaikan itu beda ya dengan seleksi alam. Teori temennya kalau menyesuaikan kalau nggak salah. Jadi kalau gue masih kecil tuh gue inget ada jerapah yang tinggi dengan yang pendek. Yang bertahan hidup itu jerapah yang tinggi. Nah itu seleksi alam. Kalau menyesuaikan itu jerapah yang pendek akan berubah menjadi jerapah yang tinggi. Nah gue lupa itu tuh benar apa nggak? Udah lama juga sih. Sip, terima kasih Mutia. Coba kita tanya Fahmi. Ya Pak. Teori evolusi lagi, Fahmi. Coba diulang. Diulang sesuai yang Bapak bilang tadi Pak. Ya pemahaman lu lah. Terserah apa. Pemahaman saya. Oh iya. Kalau setahu saya pokoknya misalnya manusia sama monyet itu punya ini sih Pak. Common ancestor, punya satu ancestor itu, nenek moyang kan, asal usul. Ya nenek moyang. Kenapa bisa bilang kayak gitu, Fahmi? Karena mungkin punya ini Pak kemiripan dari sisi apa ya? Mungkin bentuk kayaknya sih Pak, kalau nggak salah. Kan manusia sama primata gitu mirip secara apa ya? Secara fisik gitu. Secara fisik. Jadi ada keturunan yang dia ada perubahan sedikit-sedikit ya. Iya. Ya, oke. Evolusi dia berubah secara perlahan-lahan. Oke ya, kita lanjut ke evolusi algoritma. Ini ditulis simulated evolution, evolusi yang disimulasikan ya. Jadi algoritma ini, algoritma evolutionary ataupun salah satunya diantaranya adalah yang terkenal algoritma genetik, itu adalah algoritma yang coba mensimulasikan evolusi ya. Gunanya apa ya? Dia gunanya adalah tadi mungkin ada yang bilang kata kunci adalah keturunan ya. Jadi dalam algoritma ini dia akan coba menghasilkan keturunan-keturunan baru, generasi-generasi baru. Oke, kalau generasi dan di generasi baru itu akan ada seleksi alam. Jadi ini disimulasikan ya, ada seleksi alam seperti teori evolusi ya, seleksi alam. Jadi di seleksi alam itu adalah individu-individu yang punya fitness ataupun punya properties ataupun punya kualitas yang bagus ya, dia akan bertahan hidup. Ya.
Jadi akan ada keturunannya dengan orang tuanya dicampur, kira-kira yang bagus-bagus dipilih, dan itu akan bertahan hidup. Gitu ya. Oke, sebelumnya saya ulangi lagi. Algoritma evolutionary algorithm ini misalnya diawali dengan satu populasi. Satu populasi itu diisi dengan beberapa individu. Oke. Misalnya 10 individu. Ya, 10 individu ini mewakili kalau misalnya TSP itu solusi yang beda-beda. Oke ya. Jadi evolutionary algorithm ini dia dalam satu waktu punya 10 solusi. Ya. Anda bisa ingat kalau misalnya local search atau tabu search atau pun simulated annealing itu dia cuma punya satu solusi aja. Satu solusi, cari tetangga, cari tetangga, cari tetangga. Kalau algoritma genetika dan algoritma evolutionary itu dia punya sekian solusi sekaligus. Misalnya dia ada 10. Satu di sini, 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 misalnya 10. Gitu ya. Tersebar di mana-mana. Dia membentuk sebuah populasi yang terdiri dari 10 individu. Oke, nah 10 individu ini akan coba dia membentuk generasi berikutnya, membentuk namanya offspring anakan, ya. Jadi dia akan di matching, dikawinkan, misalnya, oke, individu di sini coba dikawinkan dengan yang di sini, ya, di sini kawinkan dengan di sini, offspringnya ada individu di sini, misalnya, gitu ya. Ada anaknya di sini. Oke. Nah, anakan baru tadi dengan orang tuanya akan digabungkan dan akan melalui seleksi alam. Yang bagus-bagus dipilihin, yang jelek-jelek akan dibuang. Itu satu iterasi ataupun satu generasi, perubahan generasi. Nanti perubahan generasi berikutnya, sehingga diharapkan nanti ya dengan adanya seleksi alam itu yang tampil itu individu-individu yang bertahan hidup itu makin lama makin baik. Tetap dari 10 tapi makin baik. Gitu. Itu adalah ide dasar dari algoritma evolutionary maupun algoritma genetika. Bisa dipahami? Nggak bisa dipahami? Coba Pak, kita saya panggil. mau nanya, Pak. Siapa yang mau nanya? Saya Kinanti, Pak. Ya, Kinanti, silakan. Tadi kan Bapak bilang misalkan di satu populasi itu terdiri dari 10. Jadi kalau misalkan yang tadi di Maps-Steepest Descent itu ada 10 titik. Nah, itu tuh berarti dia kan menghasilkan 10 solusi di satu waktu yang sama. Berarti kita nggak bisa ngelihat solusi terbaik itu yang mana gitu ya Pak? Atau kayak dari 10 itu nanti bakal diproses lagi gitu? Iya. Setiap iterasi itu sebenarnya kita tahu mana solusi paling baik. Ya. Kita tahu solusi paling baik. Tapi si algoritma genetika ini dia tidak bergantung pada satu solusi aja. Kenapa? Karena bisa jadi ada karakteristik yang baik di individu yang masih kurang baik, gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya kita ambil misal di sini ya, ini paling baik di sini nih, oke ya. Sama individu di sini, kan jauh lebih baik yang ini, gitu ya. Tapi ada karakteristik di sini yang bisa membawa ke bawah sini. Gitu. Makanya di algoritma genetika itu dia menyimpan beberapa individu sekaligus karena menjaga namanya diversitas, bukan diversitas ya, bahasa Indonesianya apa tuh? Kayak bineka tunggal ika, kebinekaan. Ya, karena saya adalah orang yang
Pancasilais ya, karena saya mendukung Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di kelas saya itu siapa aja boleh ngambil, suku apa aja, suku Jawa, suku Batak, suku Medan, suku Palembang, agama apa aja boleh ngambil. Bimbingan skripsi saya boleh suku apa aja, boleh agama apa aja. Saya orang Pancasilais ya, orang kebinekaan. Nah begitu juga sih algoritma genetika ini. Dia menjaga diversitas beberapa individu sekaligus, karena bisa jadi yang algoritma paling baik sekarang itu belum tentu yang paling baik. Bisa jadi kalau dicampur dengan algoritma yang kurang, dengan solusi yang kurang baik, itu akan bisa menghasilkan offspring yang lebih baik. Gitu ya. Kinanti. Jadi intinya dia menjaga kebinekaan. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, coba kita minta saudara kita Andrew Tanujaya. Coba diulang ide dasar dari algoritma genetika maupun atau algoritma evolutionary, Andrew. Ya, Pak. Maaf, Pak, tadi pertanyaannya apa? Ya, coba diulang ide dasar ataupun abstraksi lah ataupun penjelasan tentang algoritma genetika. Kenapa Andrew? Lu kayaknya lagi banyak pikiran lo. Jadi kayak ini Pak, kayak kalau saya tadi nggak salah nangkep ya Pak, kayak teori Darwin gitu Pak. Jadi yang kayak seleksi alam, jadi yang nggak baik itu dibuang, yang nggak bisa bertahan tuh nggak dipilih Pak. Benar Pak? Ya kayak gitu ya, kira-kira kayak gitu. Coba kita minta lengkapi Safira untuk coba lengkapi Safira tentang ide dasar dari algoritma genetika. Safira, silakan. Ya Pak, mungkin tambahannya jadi beda dengan metode sebelumnya, dia bisa menghasilkan beberapa solusi sekaligus, terus nanti dikawinkan untuk menghasilkan keturunan baru dari situ ada seleksi alam gitu. Tujuannya biar dapat hasil yang paling baik. Iya, cakep. Terima kasih Safira ya. Jadi udah nangkep ide dasar dari algoritma genetika ya. Oke. Nah, coba kita intip sedikit tentang algoritma genetika ini. Ya. EA tries to mimic the Darwinian evolution. Kemudian EA ini maksudnya evolutionary algorithm ya. Itu beda dari SA, dari simulated annealing dan tabu. EA itu lebih sulit karena banyak parameter dan lain-lain. Oke. Nah ini ya, ini adalah algoritma dasar dari EA. Initial entire population. Oke. Kalau misalnya di local search kita cuma generate satu solusi, kalau di EA ini ataupun genetic algorithm atau GA atau IE, itu kita ini menggenerate 10 solusi. Misalnya kita generate solusi pakai nearest neighbor, kita generate juga dengan farthest insertion, kita generate juga dengan misalnya sweep algorithm. Jadi kita generate beberapa dengan tambahin dengan random, kita generate juga 10 misalnya. Lalu kita pilih promising individual. Biasanya untuk kawin kan perlu dua individu ya.
Beda misalnya dengan makhluk hermafrodit ya. Zafran pernah dengar nggak hermafrodit Zafran? Zafran biasanya internetnya error nih Zafran. Nah, kan dia diem aja kan. Nurul Azizah. Lu pernah dengar hermafrodit nggak, Nurul? Belum, Pak. Hah? Coba lu googling sekarang. Hermafrodit kayaknya gitu ada deh. Gue pernah denger deh. Atau gue yang make up. Yang ngarang-ngarang gue. Oh, hermafrodit ya, Pak. Iya, apa itu? Satu individu yang memiliki 2 organ kelamin gitu, Pak. Iya. Nah, jadi di sini kita anggap kita perlu 2 individu ya untuk dikawinkan. Jadi nanti kita pilih 2 individu untuk dikawinkan dan akan kita lakukan reproduksi. Lalu nanti ada mutasi sedikit-sedikit. Coba, Nurul, lu kan ada orang tua ya, ada ayah, ada ibu. Lu berapa bersaudara, Nurul? 3, Pak. 3 bersaudara. Orang tua masih ada? Masih, Pak. Masih, alhamdulillah. Jadi jangan lupa berbakti sama orang tua. Ya. Ayah gua 2 tahun lalu sudah meninggal. Nah, minggu lalu mertua gue ini meninggal, makanya gue balik ke Jogja. Gitu. Coba Nurul, dari lu saudara bertiga itu kembar atau enggak? Enggak, Pak. Enggak, tapi ada kemiripan enggak? Iya, ada, Pak. Ada kemiripan. Kalau lu ada kemiripan enggak sama orang tua lu? Ada, Pak. Ah, enggak ada? Ada, Pak. Ada, oke. Lu bermirip ke siapa? Ayah atau ke ibu? Enggak tahu ya, Pak. Beda-beda orang bilangnya. Ada yang bilang mirip ke ayah, ada yang bilang mirip ke ibu. Oh gitu. Sebagian lo ambil dari ayah lo, sebagian lo ambil dari emak lo. Misal, oh nih matanya ambil dari ayah nih. Ini hidungnya nih mancung ambil dari ibu gitu ya. Kayak gitu ya. Atau ini pipinya tembem ini dari ayah, nggak mungkin ya kalau tembem ambil. Nah itu juga sama nih. Jadi ketika kita reproduksi, dari orang tua itu akan mengambil beberapa karakteristik orang tua. Ya. Tapi ada mutasi juga di sini ya. Jadi kalaupun orang tuanya sama, kayak tadi si Nurul ini sama-sama orang tuanya, dia punya tiga bersaudara ini tidak identik. Karena ada mutasi mungkin. Ataupun bisa jadi juga misalnya gen-gen yang diambil dari orang tuanya itu bisa berbeda. Oh yang ini dari siapa, ini dari siapa. Gitu ya. Jadi di sini kita akan coba mensimulasikan reproduksi. Gitu. Baru di sini akan kita lakukan seleksi alam, ya. Jadi ini adalah algoritma dari IE ataupun GE. Nah, mudah-mudahan kebayang ya. Terutama gimana sih pertanyaannya reproduksi itu kayak gimana sih sama mutasi? Nah, reproduksi itu contohnya seperti ini ya. Di sini nanti akan ada contoh reproduksi. Gue kayaknya ngemengnya kebanyakan nih. Nah, ya ini dulu lah. Nah, ini contoh dari reproduksi ya. Ini ada 2 orang tua atau 2 solusi, 10101 ini apa belakangnya ya? 0 berarti ya. Ini satu individu kedua 010101. Dan ini dipotong di tengah sini nih misalnya ya. 2 orang tua ini akan menghasilkan 2 offspring. Offspring pertama itu ngambil yang putih polos ini, bagian kirinya, ya dari orang tua pertama.
kemudian bagian kanannya dia ambil dari orang tua kedua. Gitu, jadinya ini. Kalau yang offspring kedua ngambil dari yang bagian bawahnya ini yang di akhir dari orang tua kedua, kemudian selanjutnya diambil dari orang tua pertama. Gitu. Ini kita sebut one point crossover. Ya, jadi kawin silang, crossover kawin silang, tapi satu titik. Gitu ya. Bisa jadi nanti ada dua titik nih, dua titik misalnya dua titik di sini, gitu ya. Jadi dua titik sini, bagian ini ngambil dari pertama, yang tengah ngambil dari kedua, bagian ujung ngambil dari pertama lagi. Gitu. Itu 2 point, 2 titik ya. Jadi Anda bisa lihat ini adalah mekanisme bagaimana karakteristik orang tua itu menetes ke anak, ke offspring. Ya, ini adalah metode reproduksinya. Kemudian ada mutasinya. Nah, mutasinya itu ditambah supaya ada pencarian ya. Jadi tambah mutasi, misalnya salah satu titik diubah. Ya, ini dipilih secara random, misalnya yang ini tadinya 1 diubah jadi 0. Nah, ini mutasinya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan tentang reproduksi dan mutasi mungkin? Ada pertanyaan? Julius, ada pertanyaan nggak Julius? Belum ada, Pak. Belum ada, oke. Baik, hari ini saya mungkin secara sekilas sudah menjelaskan tabu search dan juga algoritma genetika ya secara umum gitu. Dan saya sudah berikan juga materinya kepada Anda. Anda bisa lihat di emas, ini ada chapter 2 tabu search, chapter 3 genetic algorithm, kemudian juga PowerPoint yang tadi kita bahas sedikit ini ya. Nah, tiba saatnya saya berikan assignment ketiga. Assignment ketiga adalah assignment communication challenge ya. Communication challenge, saya minta Anda belajar mandiri, pelajari lagi materi-materi yang ini ataupun video diskusi kita, diskusi yang ngalor ngidul kemana-mana gitu ya. Kemudian coba pahami fiturnya, prosedurnya, ya, keuntungannya, kenapa kayak gini, kenapa ide dasarnya seperti itu. Lalu saya minta Anda rekam video, ya, menjelaskan tabu search dan juga algoritma genetik maksimum 10 menit. Silakan Anda upload ke YouTube, boleh juga ke TikTok, terserah. Kemudian Anda buat public atau unlisted ya supaya bisa saya cek. Linknya Anda kirim di sini, gitu. Jelas untuk tugasnya? Ada pertanyaan? Iya Pak, saya mau nanya Pak. Siapa yang mau tanya? Fahmi, silakan. Ya. Itu untuk slide-nya berarti buat sendiri ya Pak? Buat dulu atau gimana? Slide-nya boleh bikin sendiri, boleh cari tempat orang gitu, nggak ada masalah. Oke. Makasih Pak. Oke. Oke, aman semuanya ya. Kalau nggak ada pertanyaan, jangan lupa itu deadline-nya dilihat lagi. Jangan sampai, Pak, kelewat deadline-nya. Mohon maaf, tidak ada maaf untuk kamu. Tidak ada kata kembali. Kalau sudah mantan, kita lupakan saja. Baik, terima kasih atas perhatiannya.